Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jami' As-Segar yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan para habaib dan masyayikh wal ulama wal asatid dan seluruh hadirin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kedatangan salah seorang ulama dari negeri Mesir. Beliau bernama Syekh Awad bin Muhammad bin Awad bin Muhammad Al-Azhari Al-Masri. Jadi asal kota beliau itu di Qalyubi. Mungkin untuk kalangan yang istilahnya mondok, yang santri itu kenal dengan Al-Imamul Qalyubi. Dan tidak heran memang para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak dari Mesir. Ada Imam Al-Qalyubi, ada Imam Al-Minawi, ada Imam As-Suyuti. Semua nama-nama itu sebenarnya nama dari kota-kota Mesir. Jadi bisa dikatakan bahwa Mesir ini adalah ummud dunia, kiblatul ilmi, kiblatnya ilmu dari dahulu. Dan sampai sekarang pun kita masih memiliki ulama-ulama panutan, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Usama Al-Azhari, dan para masyayikh guru-guru dari negeri Mesir, yang mana mereka itu mengajarkan kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini alhamdulillah beliau ini adalah guru yang diutus dari Al-Azhar. Jadi Universitas Al-Azhar Kairo itu mereka memiliki program setiap 2 tahun mengirim guru-guru ke Indonesia dan negara-negara Asia serta Afrika lainnya, termasuk di Eropa. Saya tadi bertanya-tanya itu setiap 2 tahun berapa guru yang dikirim di Indonesia. Katanya itu sesuai dengan permintaan Menteri Agama Indonesia. Jadi kalau misalnya yang diminta 10 orang, yang datang 10. Ini kebetulan di angkatannya beliau yang datang itu hampir 40 orang dari para ulama yang datang ke Indonesia mengajar di pondok-pondok pesantren. Nah, kebetulan beliau ini Syekh Awad sudah berada di Indonesia 2 tahun, dan beliau mengajar di pondok pesantren Al-Imdad Yogyakarta. Jadi kalau masalah gudeg sudah hatam nih, sudah bisa makan pecel gudeg, insya Allah bisa. Cuma bahasa Indonesianya belum paham, tapi kalau soal makanan apapun yang disajikan insya Allah bisa. Nah, dan beliau ini alhamdulillah juga karena memang pilihan dari Al-Azhar, apapun yang berkaitan dengan masalah keilmuan, kemudian dalam masalah pemahaman, itu pasti juga benar-benar yang bisa merepresentasikan Al-Azhar sebagai wajah Islam yang moderat, Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita beruntung pada kesempatan ini bisa berkumpul dengan beliau, salah seorang ulama dari Mesir. Dan perlu diketahui juga bahwa takhusus ataupun fokus studi yang beliau pelajari selama ini, yang beliau geluti itu adalah hadis. Sehingga mungkin para jamaah tidak sedikit mungkin dari banyak yang beliau sampaikan ini akan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita insya Allah bisa mendapatkan manfaat dan barokah dari apa yang disampaikan. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وبعد. إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث اليوم عن بعض الأعمال الصالحات التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita persembahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga, dan insyaallah sampai kepada kita semuanya. Insyaallah pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan kepada kita beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, arahkanlah diriku dengan sebuah amalan yang bisa membuatku dekat dengan surga, bisa membuatku masuk ke dalam surga dan menyelamatkanku dari siksa api neraka." فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertanyaanmu ini adalah pertanyaan yang besar, akan tetapi ini akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, bahwa amalan yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga dan selamat dari siksa api neraka itu adalah amalan-amalan yang ada di dalam rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, haji, dan juga berzakat. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apakah engkau mau aku arahkan kepada pintu-pintu kebaikan?" فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara pintu-pintu kebaikan itu adalah puasa. Dan puasa diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tameng, sebagai pelindung, dan sedekah itu akan membuat api padam. Sedekah yang dikeluarkan itu akan membuat api menjadi padam sebagaimana air memadamkan api. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa dari pintu kebaikan itu adalah sholatnya seseorang di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang gemar untuk sholat malam. Mereka tidak suka tidur, mereka memanfaatkan waktu malamnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari rezeki-rezeki, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه.
Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, apakah engkau mau aku arahkan kepada sebuah amalan yang menjadi puncak dari sebuah amalan? فقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Puncak dari sebuah amalan itu adalah Islam. Kemudian tiang dari sebuah amalan itu adalah sholat. Dan puncak dari Islam itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله أي بما يملك لك النفع بذلك كله. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi kepada sahabat Muhammad, dari semua yang banyak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari amalan-amalan ini, beliau menyampaikan dan menawarkan kepada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, apakah engkau mau semua amalan ini bisa dikumpulkan dengan sebuah amalan, yang mana satu amalan ini faedahnya, manfaatnya bisa menghimpun semua amalan yang sudah saya sebutkan tadi. فقال قلت بلى يا رسول الله فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه أمسك بلسانه. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz menjawab, iya wahai Rasulullah, aku ingin amalan tersebut, amalan yang satu amalan ini bisa mengalahkan, fadilahnya ini bisa mengalahkan semua amalan-amalan yang engkau sebutkan tadi. Maka Nabi Muhammad SAW langsung memegang lisannya, lidahnya dipegang. ثم قال له كف عليك هذا. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kalau kamu ingin mendapatkan pahala dan fadilah dari sebuah amalan yang bisa mengalahkan semua amalan-amalan yang disebutkan tadi, maka jagalah lisan. كف عليك هذا يعني لا غيبة لا نميمة لا كلام على أحد لا سب ولا قذف ولا شتيمة حتى تنتفع بصلاتك وزكاتك وعملك الصالح. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi menyampaikan jaga lisan, menjaga lisan dari kotoran-kotoran lisan. Apa kotoran lisan? Sebagaimana yang sudah kita ketahui, ghibah, membicarakan keburukan orang lain, namimah, adu domba, caci maki, dan lain sebagainya dari dosa-dosa lisan ini. Jadi kata beliau, kalau kita menjaga lisan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kita jaga lisan kita, maka kita akan bisa mengambil manfaat dari sholat kita dan dari ibadah-ibadah kita. Pemahaman terbalik dari yang disampaikan berarti kalau orang ibadah tidak bisa menjaga lisannya, berarti orang itu tidak bisa mengambil banyak manfaat dari ibadahnya. Na'udzubillahi min. فقال له سيدنا معاذ رضي الله عنه يا رسول الله وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به هل هناك حساب على اللسان. Kemudian setelah mendengar Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat Mu'adz untuk menjaga lisannya, maka Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita ini sebagai umat Islam juga akan dihisab dengan apa yang kita sampaikan, yang kita bicarakan ini juga ada hisabnya? فقال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wahai sahabat Mu'adz, tahukah engkau, bukankah orang-orang itu dihempaskan ke dalam neraka, yang mana mereka ini dihempaskan wajah-wajah mereka ke dalam liang neraka itu disebabkan kesalahan-kesalahan mereka dari lisannya mereka. ففي وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لما أوصاه بالصلاة والزكاة والصوم وحج البيت والصلاة بالليل وأوصاه بالجهاد أوصاه بذلك كله، ثم في نهاية الوصية قال كف عليك هذا
حتى تنتفع بعملك الصالح. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari amalan-amalan yang bisa membuat kita masuk surga dan selamat dari neraka, baik itu sholat, puasa, dan amalan-amalan yang lainnya, ditutup semua wasiatnya Nabi Muhammad SAW ini dengan menjaga lisan. Kenapa? Ya tadi, supaya kita itu dengan menjaga lisan kita bisa mengambil manfaat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. لماذا اللسان؟ Kenapa lisan? لأن المرء يوم القيامة يؤتى بعمله الصالح ويؤتى كذلك بمن سبه أو قذفه أو آذاه بغيبة ونميمة. Karena nanti seseorang itu ketika pada hari kiamat dia akan datang membawa amal-amalnya, baik itu amal soleh ataupun amal buruknya. Kemudian nanti ada juga orang itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan dari lisannya, baik itu ghibah ataupun namimah dan lain sebagainya. فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، يعني أنا لي حسنات وعمل صالح كثير، ولكن سببت هذا وقذفت هذا، فهذا في الآخرة يأخذ حسنات، لأن القصاص حينئذ بالحسنات والسيئات. Jadi beliau menyampaikan bahwa sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa kita ini kalau misalnya banyak amal soleh, di akhirat kita membawa banyak amal soleh, ada puasa, ada sedekah dan lain sebagainya. Tapi kita punya masalah dengan orang, lisan kita tidak kita jaga dengan baik, kita mencaci maki orang, kita menggibah orang dan lain sebagainya. Maka kebaikan-kebaikan kita ini, ibadah-ibadah kita yang harusnya kita mendapatkan pahalanya, akhirnya harus di-sharing kepada orang lain, pada orang-orang yang kita sakiti dengan lisan kita. Diambillah sedikit demi sedikit dari apa yang kita perbuat dari amal soleh ini, disebabkan oleh kesalahan lisan kita. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال لهم أتدرون من المفلس؟ Karena para hadirin yang dirahmati Allah, di akhirat itu kisosnya bukan seperti kisos di dunia. Ini melanjutkan yang tadi. Jadi kalau di dunia kisosnya, kalau memukul balas dipukul, kalau dipotong tangannya balas potong tangan, itu kisos dunia. Jadi kisosnya bersifat bendawi, pokoknya apa yang ada itu akan dikisos. Tapi kalau di akhirat kisosnya itu antara pahala dan dosa. Jadi kalau kita punya masalah dengan orang, kita misalnya pinjam uang, kemudian uang itu tidak kita balikan semasa kita hidup dan tidak diganti oleh anak keturunan kita, maka yang diganti di akhirat itu bukan uangnya, tapi pahalanya kita akan diambil oleh orang. Pahala kita akan diambil oleh orang itu. Kemudian kalau sudah habis pahala-pahala kita, maka dosa-dosanya itu akan kita ambil. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, ya wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu orang yang rugi? فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang itu kalau yang rugi, yang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham, tidak punya duit, dan tidak punya harta benda. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة ويأتي وقد سب هذا وقذف هذا وسفك مال هذا سفك دم هذا. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa orang yang rugi itu bukan orang yang tidak punya uang. Orang yang rugi itu adalah orang yang kelak nanti pada hari kiamat datang dengan amal solehnya, dengan sholatnya, dengan ibadah-ibadahnya, tapi ternyata di samping dia melakukan amal soleh itu, dia tidak menjaga lisannya, dia tidak menjaga tangannya. Akhirnya dia mencaci maki orang, akhirnya dia mengambil harta orang, akhirnya dia membunuh orang. Na'udzubillahi min dzalik. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته
حتى إذا فنت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين. Kemudian orang itu ketika dia sudah bangga dengan amal solehnya, ternyata dia punya perbuatan-perbuatan yang buruk, tidak bisa menjaga dirinya dari orang lain, maka orang-orang yang dia zolimi, yang dia sakiti ini akan mengambil pahala dari amal ibadahnya sampai pahala-pahalanya itu habis, dan dia masih punya tanggungan pada orang lain, maka dosa-dosa itu akan diberikan kepada orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأتين، امرأة صالحة تتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح الكثير، وأخرى تتقرب إلى الله بعمل صالح قليل، ولكن الأولى تؤذي جيرانها أما الثانية فلا تؤذي جيرانها. Di zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kisah yang sudah sering kita dengarkan, bahwa ada dua orang di zaman Nabi. Ada wanita yang soleh dan ada yang tidak soleh. Dalam arti orang yang soleh ini dia amal solehnya sedikit, tapi dia menjaga dirinya, dia tidak menyakiti orang-orang sekitarnya. Sedangkan yang satu ini amal solehnya banyak tapi suka menyakiti orang lain. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن المرأة التي تتقرب بعمل صالح كبير ولكن تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في النار. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa seorang wanita ini yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang banyak, tirakatnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi dia punya kebiasaan buruk menyakiti tetangga-tetangganya, maka Nabi menyampaikan bahwa perempuan ini bukan masuk surga, dia masuk di dalam neraka. وسئل عن المرأة الأخرى التي تتقرب بعمل صالح قليل ولكنها لا تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. Sedangkan seorang wanita yang dia itu amal solehnya sedikit, ibadahnya sedikit, tapi dia itu jaga diri, dia tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya tidak dia sakiti, maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, perempuan ini dia tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع الذي جمع لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام، فقال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. Kemudian di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan antara halal dan haram ini ada hal-hal yang syubhat. لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Dan di antara halal dan haram ini ada perkara syubhat, dan perkara syubhat ini banyak yang tidak tahu tentang perkara syubhat. Maka barang siapa yang menjaga dirinya tidak melakukan hal-hal yang syubhat, tidak masuk ke dalam syubhat, maka dia telah selamat. Kehormatannya selamat, agamanya juga selamat. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Sebaliknya, kalau ada orang yang meremehkan hal-hal atau perkara-perkara syubhat, akhirnya dia melakukan hal-hal yang syubhat, dia masuk ke dalam hal-hal yang syubhat, maka pada hakikatnya dia ini bukan cuma syubhat yang dia masuki, tapi hal-hal yang haram juga. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، يرعى حول أرض ليست ملكا له، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. اللهم صل على محمد. Jadi beliau menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat dia selamat.
Tapi kalau orang yang meremehkan hal-hal yang syubhat, akhirnya dia masuk ke dalam hal yang syubhat tersebut, maka dia akan masuk kepada yang haram. Dan itu dimisalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti seorang pengembala. Dia mengembala hewan ternaknya bukan di wilayahnya, di tempat orang lain. Pasti secara sadar ataupun tidak sadar, hewan-hewan ternaknya ini akan makan rumput dari bukan wilayahnya. فالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه يعني لا يقترب المرء من المحارم لا يقترب لا يكون قريبا منها لأنه إن كان قريب يوشك أن يقع في الحرام. Jadi disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa setiap raja itu memiliki batasan-batasannya, dan batasan-batasan Allah, batasan-batasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Artinya begini, artinya kita itu kalau ingin terhindar dari yang haram, kita jangan dekat-dekat dengan yang haram. Karena kalau kita sudah dekat dengan yang haram, akan mudah bagi kita untuk masuk kepada yang haram. ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Kemudian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa ada satu hal di dalam diri kita berupa gumpalan daging yang apabila dia baik maka seluruh tubuh akan baik, kalau dia buruk maka seluruh tubuh pun akan ikut buruk. Apa itu? Adalah hati. فصلاح القلب عليه مدار العمل الصالح كله. Maka kebaikan hati kita ini adalah kunci dari kebaikan amal soleh kita semuanya. فهذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قويا في الجاهلية قويا في الإسلام. Ada seorang sahabat, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini adalah seorang yang kuat di masa jahiliyah dan kuat pada saat beliau menjadi muslim. لأنه لما من ربنا سبحانه وتعالى عليه بالإسلام أصلح الله عز وجل قلبه. لما سمع كتاب الله يتلى عليه أصلح الله قلبه فكان ذا قوة في الإسلام. Jadi sahabat Umar itu kenapa beliau menjadi orang yang kuat di dalam Islam? Karena hal yang pertama kali yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau masuk Islam adalah hatinya. Sehingga beliau itu menjadi orang yang kuat. Dan hatinya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang membuat sahabat Umar bin Khattab tersentuh dan akhirnya menerima agama Islam. كان في ليلة يسعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليعلم حال رعيته وينظر حال رعيته. Jadi suatu malam cerita bahwa sahabat Umar ini beliau pernah ketika beliau menjadi seorang khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar, beliau itu melakukan investigasi. Jadi setiap malam sebagaimana yang kita ketahui, sahabat Umar ini sering jalan-jalan tengah malam untuk melihat keadaan rakyatnya pada saat itu. فوجد امرأة ولها صبيان صغار يبكون من شدة الجوع. Maka Sayyidina Umar menemukan ada seorang wanita dan anak-anaknya, mereka itu dalam keadaan menangis karena kelaparan. وكانت هذه المرأة تضع على النار قدرا فيه ماء ليس فيه طعام حتى توهم صبيانها أنها تعد لهم طعاما حتى ينامون. Jadi Sayyidina Umar ini menemukan seorang wanita dan anak-anak yang sedang menangis. Nah, wanita ini dia membuat sebuah makanan yang pada hakikatnya itu tidak ada makanannya. Dia cuma mengambil air, kemudian ada panci. Nah,
ada panci, kemudian diisi air. Di situ tidak ada makanan, tapi dia memasak itu, dia membakar panci itu yang di dalamnya ada air ini supaya anak-anaknya ini tenang, karena mereka ini dalam keadaan lapar. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت مال المسلمين وحمل على عاتقه جرابا من الدقيق ومعه السم ثم عاد إلى هذه المرأة وأعد لها الطعام بنفسه رضي الله عنه. Dan sahabat Umar ini karena melihat sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan ini, dia lihat anak yang sudah kelaparan dan ibu yang berusaha untuk menghibur anak-anaknya padahal mereka tidak punya apa-apa. Akhirnya sahabat Umar pergi ke Baitul Mal Muslimin, yaitu kalau di dalam bahasa kita ini APBN, jadi kas negara. Diambil dari kas negara itu, Baitul Mal Muslimin, diambil ada makanan, ya, bahan makanan diambil dan dipikul langsung oleh sahabat Umar bin Khattab. Sesampainya sahabat Umar bin Khattab di tempat itu, beliau yang masak sendiri. ودخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين في يوم في ليلة وكان عمر قد أسرج سراجا يخص المؤمنين سراج الخليفة فلما دخل عليه علي قال على أي شيء تسأل أمر خاص بالمسلمين أم أمر خاص بك أنت. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, jadi ini gambaran Sayyidina Umar bahwa beliau ini sangat memperhatikan rakyatnya, dan ini pelajaran untuk kita semuanya bahwa menjadi seorang muslim itu bukan hanya memperhatikan diri, bukan hanya seorang yang egois, hanya fokus ibadah, hanya fokus dengan kebaikan dirinya, tapi tidak memperhatikan orang lain. Kita belajar dari sahabat Umar bin Khattab, beliau itu memperhatikan saudara-saudaranya kaum muslimin. Nah, satu ketika dikatakan bahwa sahabat Umar bin Khattab ini kedatangan Sayyidina Ali, dan beliau menyalakan lampu minyak, ya, untuk penerangan. فقال له علي رضي الله عنه لماذا يا عمر. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar bertanya, wahai Imam Ali, engkau ini kesini mau bicara tentang apa? Mau bicara pembicaraan privasi khusus atau membicarakan tentang maslahat orang-orang Islam pada umumnya? قال إن كنت جئت لأمر يخصك أنت أطفأت ذلك السراج لأنه يخص المسلمين. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kata beliau begini, ini kan lampunya menyala, para hadirin yang berhormat, menyala. Kata sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, wahai Imam Ali, kalau engkau datang ke sini untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya privasi, tidak ada kepentingan untuk umat, maka lampu ini akan saya matikan. Karena lampu ini diambil dari Baitul Mal Muslimin, hartanya orang-orang muslim. Maka kalau pembicaraannya privasi, itu tidak pantas untuk kita gunakan. وإن كنت جئت في أمر عام أو في مظلمة لم أطفئ السراج لأنه بذلك يكون من أحد المسلمين. Nah, tapi kalau misalnya urusanmu ke sini datang untuk urusan-urusan dan kepentingan orang-orang Islam pada umumnya, maka aku akan biarkan lampu ini tetap menyala. وهذه امرأة كانت تسمى محجن رضي الله عنها كانت تقم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya para hadirin, bahwa kita itu ketika menggunakan sesuatu itu kita harus hati-hati. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya kepentingan umum kita pakai untuk pribadi. Ini sebenarnya pelajaran yang ingin beliau sampaikan tadi. Jadi usahakan kita itu hati-hati dengan apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Usahakan ini benar-benar punya kita. Jangan sampai punya orang lain kita pakai untuk diri kita sendiri, karena itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita satu kisah yang lain, bahwa ada seorang wanita yang memiliki profesi sebagai tukang sapu masjid di zaman Nabi Muhammad SAW.
اللهم صل على نبينا محمد. فغابت هذه المرأة ولم يراها النبي صلى الله عليه وسلم ليوم أو اليومين، فسأل عنها فقالوا أنها قد ماتت. Kemudian suatu hari Nabi Muhammad SAW mencari-cari perempuan ini. Biasanya perempuan ini kelihatan, tapi kok berapa hari, sehari dua hari tidak dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, mana wanita yang biasanya menyapu masjid? Maka para sahabat menjawab bahwa dia sudah meninggal. فلما قالوا له ذلك قال هل أخبرتموني لأصلي عليها. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku supaya aku itu bisa sholat untuk sholat jenazah padanya. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika mengetahui bahwa dia sudah dikubur, akhirnya Nabi pergi di kuburnya dan sholat di situ dan mendoakan si wanita yang sudah meninggal itu. وهذا مع كون العمل الذي كانت تقوم به قد يكون قليل ولكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. Dan pelajarannya para hadirin yang dirahmati Allah, yang dilakukan oleh wanita tua ini yang kesehariannya menyapu masjidnya Nabi Muhammad SAW, mungkin sebagian besar dari kita menganggap itu adalah perbuatan yang kecil, perbuatan yang tidak ada artinya. Akan tetapi kita belajar dari kisahnya Nabi Muhammad SAW ini bahwa sesuatu yang kecil mungkin menurut kita itu bisa menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولنا قدوة كذلك في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما كان المسلمون في حاجة إلى الطعام وإلى الشراب، فجيء لعثمان بن عفان رضي الله عنه بقافلة عظيمة من الطعام والشراب والدقيق والزيت وكل الخيرات. Bisa juga kita mengambil keteladanan dari sahabat Utsman bin Affan bahwa suatu ketika para kaum muslimin di saat itu dalam keadaan paceklik, dalam keadaan mereka tidak punya makanan dan minuman yang cukup untuk mereka. Dan Sayyidina Utsman pada saat itu, karena beliau adalah seorang pedagang yang sukses, beliau didatangkan kepada beliau ada kafilah, sebuah perjalanan kumpulan kafilah dagang yang berisi makanan-makanan. وكان الناس في ذلك الوقت في ضيق شديد حتى جاء التجار وعرضوا عليه أن يعطوه في مقابل الدرهم درهمين فقال لا، ثم قالوا له نعطيك في مقابل الدرهم 5 دراهم فقال لا. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini agak ngantuk kali ini, makanya agak kurang nyambung nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lanjut. Jadi beliau itu menyampaikan begini. Jadi Sayyidina Utsman itu kan beliau punya kafilah dagang, dan dalam keadaan orang-orang Islam pada saat itu susah makan, kebutuhannya tidak cukup untuk mereka. Nah, kemudian Sayyidina Utsman ini kedatangan para pedagang. Para pedagang ini ingin belanja dari Sayyidina Utsman, dan ditawarkan. Para pedagang ini menawar kepada Sayyidina Utsman dengan harga yang melebihi harga yang semestinya. Jadi misalnya sesuatu barang itu dibeli harga 1, ditawar menjadi 2. Tapi semua itu penawaran-penawaran yang tinggi itu tidak diberikan oleh sahabat Utsman bin Affan, karena pada saat itu orang-orang Islam dalam keadaan sulit. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan Ustaz. Ada nih?
صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما عرض هؤلاء التجار على عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يعطوه في مقابل درهمين قال لا، قالوا 5 قال لا، فإنه هناك من يعطيني في مقابل الدرهم 10 دراهم. Jadi karena Sayyidina Utsman ini beliau barang dagangannya ini ditawar sama orang-orang yang seharusnya dibeli 1 dirham tawar 2, bahkan ada yang sampai nawar sampai 5 dirham. Maka Sayyidina Utsman menolak semua penawaran mereka dan berkata kepada para pedagang itu bahwa barang dagangan ini saya tidak akan jual karena ada yang akan memberikan kepada saya harga 1 dirham itu akan dibayar dengan harga 10 dirham. فقالوا من الذي يعطي في مقابل الدرهم 10 دراهم. Nah, para pedagang ini bingung. Kalau penawarannya 1 ditawar tinggi jadi 2 masuk akal, 5 masuk akal. Tapi masa barang yang harganya 1 dirham ini dibeli dengan 10 dirham? Itu siapa pedagang yang seperti itu? فقال هذا وعد ربي سبحانه وتعالى كما في قوله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. Maka Sayyidina Utsman menjawab bahwa ini adalah janji dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala bahwa satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Barang siapa yang beramal 1 maka akan dilipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kebaikan. فبإخلاص النية يضاعف الله عز وجل الحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيضا عثمان بن عفان